Awali harimu dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi di Super Abami, kita akan bacakan lagi kisah-kisah cancer survivor, di mana orang-orang yang bertahan hidup karena cancer adalah pejuang-pejuang sejati dalam menghadapi kisah hidupnya. Dalam menghadapi keluarga, untuk bertahan di masyarakat, memaksimalkan kisah cintanya kepada keluarganya dan kepada anak-anaknya. Tentu ini akan menjadi luar biasa pelajaran parenting, ya, pelajaran di mana rasa cinta terhadap rasa syukur, ya, diberikan karunia, apakah itu penyakit, kesehatan dan seterusnya, dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Kita masuk ke cerita yang dirilis tanggal 20 Desember 2023. 10 tahun dari Jepang ke Indonesia mencari pengobatan kanker tanpa operasi, tanpa kemo. Namanya Sai, bukan nama sebenarnya. Awalnya ia dan suaminya tak percaya bahwa hasil diagnosa dokter adalah kanker. Foto yang terpampang, gambar hasil MRI Mama Sai dari tahun ke tahun menunjukkan kondisi massa tumor yang semakin bersih, terutama setelah tahun 2019. Kalau kita lihat di sini, ini yang pertama kali ya didiagnosa tahun 2016, 10 Mei 2016. Ini adalah benjol-benjolan kanker yang dideteksi, ya. Kemudian pada tahun 2019, 15 November 2019, kankernya sudah mulai mengecil, ya. Pada tanggal 21 Februari 2021 kankernya sudah mulai hampir hilang, ya. Pada tanggal 24 Februari 2022 kankernya sudah mulai mengecil sekali. Tanggal 7 bulan November 2022 hampir sudah hilang, tinggal sedikit-sedikit saja. Tanggal 3 Oktober 2023 kankernya sudah hampir hilang semuanya. Masya Allah. Kebaikan untuk kita, mudah-mudahan kita bisa menginspirasi orang lain yang punya kondisi yang sama untuk bisa terus berjuang bahwa kanker bisa kita atasi. Tak mungkin, kata suaminya. Wow. Tak mungkin, kata suaminya. Istrinya hanya pasrah. Itu terjadi bulan Mei 2014, 9,5 tahun yang lalu. Hasil MRI menunjukkan adanya jaringan asing di dalam payudara bergerombol disertai penyebaran kecil-kecil di sekitarnya. Hasil biopsinya ganas. Alternatif yang diberikan oleh dokter di Tokyo adalah standar konvensional, operasi mastektomi radikal, diikuti dengan radiasi dan kemo. Hanya dokternya mengingatkan bahwa tipenya termasuk resisten terhadap kemo dan radiasi. Dan kalaupun dioperasi, kemungkinan muncul lagi dan menyebar tinggi. Tak puas dengan solusi yang diberikan oleh dokternya, saya bersama suaminya berusaha mencari alternatif ke dokter lain. Awal Oktober akhirnya mereka menemukan dokter lain di Osaka yang menawarkan alternatif pengobatan tanpa operasi maupun kemo, ECCT, dikombinasikan dengan terapi imunitas yang menjadi spesialis dokternya. Saya bersama suaminya mulai tertarik dengan ECCT. Hanya karena kurang puas dengan penjelasan dokternya, mereka berdua ingin mencari sumbernya langsung di Indonesia. Dibantu dengan kenalan orang Indonesia di Tokyo, akhirnya mereka berdua sampai di Siker Alam Sutra, Tangerang, Oktober 2014. Dari hasil analisa tipe sel, jenis kanker yang dialami saya adalah jenis yang paling sulit ditangani dengan ECCT, tipe C2. Karakter fisiknya keras, cepat berkembang, mudah menyebar. Dalam waktu kurang dari 6 bulan, ukurannya sudah bertambah 2 kali lipat. Berdasarkan karakter, respon terhadap terapi listrik termasuk cepat, sel mudah mati. Tetapi karena tipenya keras, sel-sel matinya tak mudah terbuang keluar melalui tubuh, melalui pup, urin maupun keringat. Pembuangannya sangat lambat, sementara tipenya berkembang cepat. Dengan ECCT mungkin bisa tanpa operasi, tetapi tipe ini memerlukan proses yang panjang, tak bisa buru-buru. Tipe ini juga sangat dipengaruhi oleh hormon tubuh. Apabila secara psikis tertekan, kankernya juga mudah berkembang. Wow. Akan memerlukan kesabaran yang luar biasa untuk bisa mengatasinya. Saya dan suaminya memilih proses yang panjang itu. Dengan kesabaran luar biasa, setiap tahun berdua mereka datang dari Tokyo ke Tangerang untuk melakukan pemeriksaan, cek alat dan konsultasi. Di awal-awal setahun bisa 2 kali. Biaya perjalanan sekali datang dengan bisnis bisa mencapai lebih dari 20 kali lipat biaya alat selama setahun di Indonesia. Wow.
Sekira-kira setara dengan biaya satu set alat kalau dia mendapatkannya di Jepang. Maybe tebak-tebakan semiliar kali ya. Mereka rutin melakukan perjalanan Jepang-Indonesia selama 2014-2019. Hanya sejak masuk masa pandemi mereka belum datang lagi ke Indonesia. Sebaliknya mereka mengundang tim Sikar datang ke Tokyo. Menarik sekali. Mungkin semiliar, make sense. Ya, biaya untuk mendatangkan dokter ke Tokyo dari Indonesia. Perkembangan kankernya seperti diduga dari awal tak mengalami perubahan secara signifikan selama beberapa tahun awal, tetapi tak mengalami perburukan juga, dan yang jelas tak terjadi penyebaran. Selama 5 tahun pertama relatif stagnan. Perkembangannya signifikan mulai terjadi setelah alat diganti baru berdasarkan hasil riset dan pengembangan baru akhir tahun 2019. Ia hampir selalu ganti alat setiap datang ke Indonesia. Setiap ada pengembangan alat baru, mereka paham bahwa alat ECCT masih dalam pengembangan. Tetapi bagi mereka itu adalah chance terbaik untuk bisa bertahan hidup lebih lama dengan penyakitnya. Syukur bisa terbebas sama sekali. Setahun setelah ganti alat baru, hasil pengembangan terbaru setelah 2019. Tahun setelah ganti alat baru, pengembangan terbaru setelah 2019, hasil MRI menunjukkan massa kanker yang berkurang hampir separuhnya. Setahun berikutnya hampir bersih. Kondisi umumnya baik-baik saja. Sejak pertama kali didiagnosa kanker 10 tahun sebelumnya, tak pernah terlihat sakit berat dari luar. Ia tak pernah konsumsi obat pereda nyeri ataupun radang, sebagaimana penderita kanker pada umumnya. Bahkan ketika masa pandemi sekalipun, saya tak pernah terdeteksi positif COVID-19, meskipun serumah dengan suaminya yang sempat mengalami positif COVID. Hasil MRI akhir tahun 2023 setelah mencapai hampir 10 tahun sejak didiagnosa kanker menunjukkan massa tumor yang tinggal beberapa titik yang kemungkinan masih tersisa. Mudah-mudahan terus membaik hingga bersih dan tetap sehat. Buat ibu saya tentang ECCT di laman blog. Kita memang harus hati-hati dengan pola hidup kita sendiri. Walaupun kanker itu adalah sesuatu hal yang belum dideteksi atau penyebabnya, tetapi perilaku kita, pola makan kita, pola hidup kita tetap harus kita jaga dan mencegah lebih baik daripada mengobati. Buat para ibu, buat para bunda, buat para perempuan, tetaplah lakukan sadari ya. Mengecek sedini mungkin apakah ada potensi kanker atau tidak. Semoga jikapun ada potensi kanker, kita tidak panik dan kita bisa melakukan pencegahan dengan sebaik mungkin. Yang terbaik kita lakukan untuk bisa menolong sesama kita. ECCT hadir untuk bisa membantu siapapun yang terkena kanker untuk bisa survive menghadapinya dan bersyukur melewati fase-fasenya. Story ini menjadi pelajaran buat kita semua. Semoga kita tetap terus bersyukur betapa mahalnya kesehatan yang Allah berikan. Syukur tidak lain adalah untuk menjadikan kita menjadi orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang cerdas. Tanpa syukur kita rapuh. Terima kasih telah menonton Super Abami. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.